Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Daerah Terlarang. Daerah Terlarang. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini. Kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, berikan kepada kami sebuah pemahaman yang benar, pengertian dan hikmat bijaksana tatkala kami mengerti akan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah dan bagaimana kami dipanggil untuk mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau disuruh memilih, mana engkau memilih? Memilih larangan atau memilih apa yang diperbolehkan? Biasanya manusia akan langsung memilih apa yang diperbolehkan. Jadi dianggap sudah punya konotasi negatif bahwa kalau larangan itu menyusahkan dan tidak mengenakan. Kalau itu diperbolehkan, maka itu menyenangkan kita, maka itu akan memuaskan kita. Kalau larangan dan diperbolehkan, belum ada item apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, lalu kita hanya mengiyakan apa yang diperbolehkan, itu bahaya sekali. Misalkan contoh, Anda diperbolehkan minum racun, misalkan minum racun. Apakah engkau akan menerimanya? Tidak. Engkau akan mengubah meminum racun itu menjadi larangan. Apa yang diperbolehkan itu adalah misalkan masuk neraka, boleh masuk neraka, mau, maka kita akan menghindarinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga baik larangan, baik apa yang diperbolehkan oleh Allah, dua-duanya adalah kebaikan kepada kita. Sehingga dengan demikian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini Allah melarang untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu sebab waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Namun buah yang lain selain pohon pengetahuan baik dan jahat itu engkau bebas untuk memakannya. Jadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan itu memberikan dua bagian, satu larangan dan yang satu adalah yang diperbolehkan. Dan dua-duanya adalah demi kebaikan untuk kita semua. Demi kebaikan untuk kita semua. Pada dasarnya seringkali manusia itu adalah bertanya, melakukan debat, melakukan kritik kepada Tuhan. Mengapa engkau berikan pengetahuan baik dan jahat, buah dan pohon itu, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Alangkah baiknya kalau itu tidak ada. Alangkah baiknya kalau itu tidak ada. Itu pikiran kita. Lalu kita mengatur Tuhan. Sahabat seperjalanan, engkau akan sulit mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab mengapa? Sebab Allah menciptakan engkau bukanlah robot, bukanlah benda. Engkau diberikan kehendak, engkau diberikan pikiran, engkau diberikan free will, kehendak bebas. Engkau diberikan perasaan yang mandiri. Engkau boleh berpikir, memutuskan sendiri, merasa memutuskan sendiri. Mengambil keputusan, memutuskan sendiri. Karena engkau diciptakan bukan robot. Karena engkau diciptakan bukan benda. Kalau itu semua diatur oleh Tuhan, ya Tuhan mengatur semuanya, engkau tidak punya kehendak, engkau tidak punya pikiran, maka engkau bukan lagi satu pribadi. Engkau benda. Engkau sama dengan binatang, engkau sama dengan katakanlah dengan tumbuh-tumbuhan yang lain karena tidak punya pikiran, tidak bisa memutuskan. Mereka hidup binatang dalam insting. Namun tanaman itu hidup di dalam apa? Pertumbuhan alamiah yang terjadi. Dan keindahan itu terjadi adalah tatkala kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kita memilih yang baik. Kita mengikuti apa yang dilarang oleh Tuhan dan kita kemudian menjalankan apa yang diperbolehkan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah keindahan. Kalau kita boleh ilustrasikan, maukah kita punya anak yang dari terlahir, pikiran kita masuk ke dalam anak itu, perasaan kita masuk ke dalam anak itu, kehendak kita masuk ke dalam anak itu, dan anak itu kehilangan kepribadian. Sehingga anak itu akan jadi seperti yang engkau inginkan. Anak itu tidak memutuskan sendiri, tidak memilih sendiri,
Tidak mengambil jalan bagaimana dia punya hidup itu dengan keunikan dirinya sendiri. Tentu kalau kita punya anak seperti demikian, kita tidak mau. Kita ingin anak yang punya keunikan, anak yang bisa memutuskan sendiri, anak yang punya tanggung jawab di dalam menjalankan segalanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kemudian Allah menurunkan larangan-larangan, dari larangan pertama yang ada terjadi di dalam dunia, Adam dan Hawa tidak boleh menyentuh buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah kebaikan. Yang lain itu bebas engkau makan. Jadi yang dilarang satu, yang bebas itu sedemikian banyak. Namun sifat manusia demikian. Yang dilarang dia penasaran, dia coba-coba menembus-tembus garis batas yang tidak boleh. Tetapi yang diperbolehkan kadang-kadang tidak diperdulikan. Di dunia ini Allah memberikan kepada kita banyak hal yang diperbolehkan. Engkau boleh mencintai dengan cara benar. Engkau boleh mengampuni. Engkau boleh berbagi. Engkau boleh bersuka cita. Engkau boleh bahagia. Engkau boleh memuji Allah. Engkau boleh berdoa. Engkau boleh makan makanan yang sehat. Engkau boleh bepergian ke luar negeri. Engkau boleh sekolah. Engkau boleh mengembangkan bakatmu. Engkau boleh berbisnis. Engkau boleh menemukan penemuan-penemuan keilmuan. Sedemikian banyak yang diperbolehkan dan itu membawa kebahagiaan, membawa kemajuan, membawa berkat buatmu. Tatkala itu dimiliki oleh dirimu, maka engkau menjadi pribadi yang juga memberkati orang lain. Sedemikian banyak yang diperbolehkan, namun yang dilarang itu yang kemudian kita lakukan. Allah melarang kita marah-marah, Allah melarang kita benci, Allah melarang kita fitnah, Allah melarang kita mencuri, Allah melarang kita bersaksi dusta, Allah melarang kita untuk kemudian menganggap Allah itu tidak ada. Ada larangan dan ada yang diperbolehkan. Kehidupan kita pada akhirnya akan diselamatkan oleh apa? Diselamatkan oleh pilihanmu sendiri. Aku akan memilih jalan yang kemana. Di dalam perjalanan kita keluar kota kemana kita bertemu dengan rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas, penerang, petunjuk. Pada saat engkau taat sepenuhnya kepada rambu-rambu lalu lintas itu, maka engkau akan sampai tujuan dengan selamat. Kehidupan kita juga demikian. Kalau kita mengikuti rambu-rambu yang Allah berikan lewat firman-Nya, lewat perintahnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, engkau akan selamat sampai kepada tujuan. Engkau akan selamat sampai kepada tujuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bila kita boleh belajar bahwa apa yang menjadi larangan itu demi kebaikan kita. Kita dilarang bermain handphone di pom bensin karena itu bisa menimbulkan ledakan. Sinyalnya itu bisa memercik api. Kita dilarang untuk berenang di tempat-tempat yang berbahaya. Kakak saya meninggal di situ Cileunca. Karena kenapa? Karena di sana sudah ada tulisan dilarang berenang. Namun pada saat itu karena masih muda tidak ada yang mendampingi termasuk saya ikut di dalamnya. Saya masih kecil ikut kakak-kakak yang lebih besar. Akhirnya kakak meninggal. Kami yang lain selamat. Jadi artinya setiap larangan-larangan yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan kita. Setiap apa yang diperbolehkan oleh Allah dan kita lakukan dengan baik, itu juga untuk kebaikan kita. Sehingga baik larangan, baik apa yang diperbolehkan, itu adalah untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk masa depan buat kita, untuk rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Satu perkara yang kita harus lakukan untuk berbicara tentang masalah daerah terlarang. Biarlah kita taat kepada Allah, apa yang dilarang jangan dilakukan. Apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, itu yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dan masalah dalam kehidupan, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak, cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan melanggar batas-batas daerah yang dilarang oleh Allah dan lakukanlah apa yang diperintahkan, yang diperbolehkan oleh Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Amin.